Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semuanya, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kita bisa menghadiri majelis ta'lim di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita cintai ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga apa yang kita pelajari pada malam yang berbahagia kali ini bisa kita terapkan, kita praktekkan, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga bisa menjadi bekal kita kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di hari akhir nanti. Allahumma amin. Tak lupa pula salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Jamaah Mushola Al-Is'ad, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, mas-mas, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini kita akan membahas tentang nopo? Tentang hal-hal yang berkaitan dengan sumpah. Sumpah niku sih nopo, Pak? Jenengan sering mendengar kata sumpah? Sering. Sumpah pernah? Sering apa pernah sumpah? Sering kayaknya. Atau jarang? Jarang. Tapi pernah nggih. Nah, sumpah itu apa sih? Sumpah niku napa, Pak? Ikatan, penekanan. Terikat. Suatu yang terikat. Kali nopo? Sesuatu yang terikat. Ada juga yang menjawab nopo? Suatu ungkapan. Ada juga yang mengatakan untuk menekankan, ya. Ada juga yang mengatakan untuk menguatkan suatu pendapat atau kabar yang diiringi dengan menyebut nama Tuhan. Masya Allah, Google be ngerti Pak Bu, sumpah kue ya harus dengan nama Allah. Nah, nanti ada pembahasannya insya Allah. Kita akan membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan sumpah, yaitu sesuatu yang menguatkan pendapat kita, kabar kita yang disampaikan kepada orang lain. Insya Allah malam ini kita membahas 3 poin saja, ya, 3 poin yang berkaitan dengan sumpah. Poin yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai bersumpah dengan apa. Jadi sarana yang digunakan untuk bersumpah. Nah, sumpah kita itu harusnya bagaimana? Ini yang pertama. Kemudian yang kedua yang akan kita bahas, hukum bersumpah kepada selain Allah. Nah, kadang kan kita pernah dengar ya,
Sumpah demi Allah, demi Rasulullah. Sumpah demi pocong. Sumpah demi napa malih? Langit dan bumi. Nah, nanti kita bahas insya Allah. Ini yang kedua. Terus yang ketiga, bagaimana hukumnya ketika orang lain bersumpah demi Allah ke kita? Apakah kita harus nerimanya atau boleh menolak? Karena dia sudah membawa nama Allah. Sumpah demi Allah, oh temenan lah, nyora percaya. Apakah kayak gitu boleh ataukah tidak? Apa ada perinciannya? Nah, insya Allah kita akan bahas pada malam yang berbahagia kali ini. Yang pertama, nopo wau sarana sumpah yang digunakan, ya. Jadi bersumpah itu ada aturannya. Yang pertama adalah yang akan kita bahas, bersumpah dengan apa? Sepakat para ulama, bersumpah itu hanya boleh dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Bersumpah hanya dengan nama sinten Pak Bu? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau bersumpah, maka bersumpahlah dengan nama Allah. Bismillah. Jangan sampai bersumpah dengan selain Allah. Contohnya apa Ustaz? Ya tadi, demi Rasulullah. Loh masa nggak boleh Ustaz? Kan ke Rasul. Rasul itu makhluk. Tidak boleh. Terus bolehnya gimana Ustaz? Ya bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau bersumpah demi mbah buyutku, boleh enggak? Ya jelas nggak boleh, sama Rasulullah saja nggak boleh, apalagi mbah buyut kita. Loh, sih lebih mulia siapa? Ya. Bersumpah dengan menyebut nama Rasulullah saja tidak boleh, apalagi dengan mbah-mbah buyut kita. Ustadz, kalau bersumpah dengan matahari, bulan, ya, langit, itu boleh tidak? Boleh mboten Pak? Demi matahari, demi bulan, angsal mboten? Nggak boleh. Tapi nyong tiru Quran, kan Al-Quran anak wasyamsi, demi matahari. Jadi kon kembali pada Al-Quran, ngikut Al-Quran ini saya mencontoh Al-Quran. Al-Quran menyebutkan demi matahari, wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha, ya, wan nahar, tuh disebutkan bersumpah dengan matahari, bersumpah dengan bulan, bersumpah dengan waktu siang, bersumpah dengan waktu malam, wal asri, bersumpah dengan masa waktu. Kinyong nyontok Al-Quran. Nah, angsal mboten? Mboten? Kenging napa? Kan ngikut Al-Quran. Tetap nggak boleh nggih kenging napa? Karena itu khusus hanya untuk Allah. Hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang boleh, Pak Bu. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan benda-benda yang ada di langit. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan hal-hal yang disebutkan dalam Al-Qur'an, itu khusus hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita sebagai makhluknya Allah Subhanahu wa taala, kalau ingin bersumpah, maka bersumpahlah cukup dengan nama Allah, ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan dinilai sahih oleh Syekhul Albani, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La tahlifu bi abaikum." Janganlah kalian bersumpah dengan nenek moyang kalian.
Janganlah kalian bersumpah dengan nama-nama buyut kalian. Ya. Mungkin karena dulu buyutnya adalah seorang raja, ya, Raja Jawa, ya. Apa panglima mana gitu, ya. Pangeran mana gitu. Akhirnya kan dengan kebesaran nama kakeknya, neneknya, sumpah demi mbahnya gitu. Maka kata Nabi SAW, la tahlifu bi abaikum. Janganlah kalian bersumpah dengan nama-nama nenek moyang kalian. Lalu kata Nabi SAW, beliau memberikan solusinya, man halafa billahi falyasduq. Akan tetapi bersumpahlah dengan nama Allah, dan barang siapa yang bersumpah dengan nama Allah, dia harus jujur. Barang siapa yang bersumpah dengan nama Allah, dia harus jujur. Nah, ini yang pertama. Jadi kita bersumpah, kalau ingin bersumpah harus dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum lanjut, berarti kita boleh sumpah. Ngomong sumpah gitu boleh, Pak Bu? Jelas boleh, ya. Karena sebagian orang itu ada yang mengatakan, ajakan sumpah-sumpah, mau kualat gitu. Nggak masalah kalau misalnya kita ada hal yang penting yang ingin kita sampaikan, yang ingin kita berikan kepada orang lain, kita bawakan sumpah, nggak apa-apa. Sebagian ulama seperti Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala ketika menjelaskan hadis yang keempat dalam kitab Arba'in An-Nawawi, di situ beliau berdalil bolehnya bersumpah ketika kita akan menyampaikan hal yang penting. Kenapa? Karena Rasulullah SAW juga bersumpah. Dalam hadis itu Rasulullah bersabda, "Fawallahilladzi la ilaha ghairuh." Demi Allah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Dia. Rasulullah bersumpah, "Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainaha wa bainahu illa dhira' fayasbiqu 'alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha." Sesungguhnya ada di antara kalian. Nah, sebelum Nabi mengucapkan itu, beliau bersumpah. Kata para ulama, beliau bersumpah karena ingin menyampaikan hal yang penting. Apa itu hal yang penting? Mengenai takdir. Bahwasanya ada di antara kalian yang setiap harinya rajin melakukan amal soleh, ibadah, menjalankan yang wajib dan sunnah. Zahirnya kelihatan alim sekali. Bahkan sampai kalau diukur antara dia dengan surga, jaraknya tinggal 1 jengkal, 1 hasta, ya. Akan tetapi ternyata catatan takdir mendahulinya. Akhirnya dia sebelum meninggal melakukan perbuatan amalan-amalan penghuni neraka, dan akhirnya dia su'ul khotimah, ya, masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, Nabi sebelum bersabda seperti itu, beliau bersumpah, ya, dan bersumpahnya dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bersumpah itu boleh untuk hal-hal yang penting. Kemudian poin yang kedua, yaitu hukum bersumpah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira boleh buatan? Ya jelas tidak boleh. Setelah kita mendengar penjelasan yang tadi barusan. Di poin yang pertama tadi kita sampaikan bersumpah harus dengan nama Allah. Maka otomatis di poin yang kedua, maka tidak boleh bersumpah kepada selain Allah. Lah Ustadz, memang hukumnya apa kalau kita bersumpah kepada selain Allah?
apakah bisa langsung kita itu dinyatakan murtad, ya, langsung kafir? Apa dosa besar atau syirik kecil, Ustaz? Nah, ini hukumnya apa? Kalau ternyata ada orang dia bersumpah dengan nama selain Allah. Para ulama kita menjelaskan, orang yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah melakukan perbuatan syirik kecil. Ya, syirik apa? Kecil. Berarti keluar dari Islam, boten? Syirik kecil mengeluarkan pelakunya dari Islam, boten Pak Bu? Boten. Ya. Berarti orang apa ya Ustaz? Ya bukan kayak gitu. Ya. Syirik kecil itu adalah tingkatan dosa terbesar nomor 2 Pak Bu, setelah syirik besar. Jadi urutannya niku syirik besar, syirik kecil, dosa besar. Berarti kalau kita melakukan perbuatan syirik kecil, kita telah melakukan dosa yang lebih besar daripada dosa besar. Cuma masalahnya, kadang kita itu tertipu dalam tanda kutip dengan kata-kata syirik kecil. Nah gue, lu syirik kecil iki, ria ya ora apa-apa. Oh alah. Nu syirik kecil iki ujub ya ora apa-apa lah. Sekali-kali lah, sombong setitik, Allahu Akbar. Ria sepetil. Jenengan syirik kecil sepetil gue. Harus taubat, nggak bisa dengan amal soleh. Dosa itu hilang harus dengan taubatan nasuha. Ya. Maka harus hati-hati. Dalilnya apa Ustaz? Yang menyebutkan bahwasanya bersumpah dengan nama selain Allah itu termasuk bagian dari perbuatan syirik adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man halafa bi ghairillahi faqad kafara au asyraka." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka sungguh dia telah berbuat kesyirikan. Syirik apa? Kecil. Tapi jangan sampai kita tertipu. Ya, jangan sampai kita meremehkan karena syirik kecil iki. Ya, itu adalah dosa yang lebih besar daripada dosa besar. Orang yang bersumpah dengan selain nama Allah, orang yang riak dalam beramal, orang yang ujub dalam beramal, dia telah melakukan dosa yang lebih besar daripada zina, mencuri, mabuk, judi, membunuh dan yang semisalnya. Maka hati-hati. Ya. Karena itu termasuk dari syirik kecil. Dalam riwayat lain, ya, dalam sebuah asar, saking mengerikannya bersumpah dengan selain nama Allah Pak Bu, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sampai mengatakan seperti ini, la an ahlifa billahi kadziban ahabbu ilayya an ahlifa bi ghairihi shadiqan. Kalau seandainya aku disuruh bersumpah, maka aku akan milih seandainya niki nggih, ampun dipraktekkan, dan Ibnu Mas'ud tidak mempraktekkan. Kalau seandainya aku disuruh bersumpah untuk memilih, maka aku jauh lebih memilih, mending, ingat seandainya, mending aku bersumpah dengan nama Allah secara dusta daripada aku bersumpah kepada selain Allah dan aku jujur. Jadi kalau suruh milih, sumpah demi Allah tapi ngelombo, sumpah demi apa gitu tapi jujur, milih sing pundi Pak Bu? Aslinya ya orang milih lorone, tapi nak misalnya kon milih sing pundi?
demi Allah tapi dusta, apa demi apa gitu tapi jujur, milih sing pundi? Demi Allah tapi dusta. Kenapa? Itu lebih ringan. Ki dosa besar, ki syirik kecil. Tapi aslinya nggak milih dua-duanya, itu yang jauh lebih baik. Nah, Ibnu Mas'ud kalau seandainya suruh milih, aku mending gue yang apa namanya? Dia demi Allah tapi dusta. Kenapa? Karena itu tingkatannya lebih rendah daripada yang bersumpah dengan selain nama Allah. Ya. Yang tadi kita sebutkan di awal. Ya. Sumpah ini, sumpah itu. Ya. Sumpah pocong apalagi. Ya, naudzubillahi min dzalik. Ya, ampun kata seniku nggih, kita jangan sampai seperti itu. Nah, ini poin yang kedua, yaitu mengenai apa? Bersumpah kepada selain Allah hukumnya. Hukumnya apa, Pak Bu? Syirik kecil, ya, syirik kecil. Dan di antara ulama yang berpendapat ini adalah Syekh Muhammad bin Abdul Aziz As-Sulaiman Al-Qur'awi rahimahullahu ta'ala. Kemudian poin yang terakhir, nah, ini kecepatan apa kirang pinten menit malih? Pinten? 20 menit lagi. Masya Allah. Is poin terakhir Pak Bu. Kita kira-kira cukup mboten niki. Ya. Poin terakhir mau napa Pak Bu? Wajibnya menerima sumpah orang lain ketika dia memberikan kepada kita dan kita tidak memiliki bukti. Teorinya kedawan Ustaz. Contohnya baik, siap. Ya. Contohnya seperti ini. Panjenengan sebagai seorang bapak lagi di jalan ngelihat putrinya diboncengna bocah lanang kayane karena selendap loh. Niki anaknya nyong apa ya? Diboncengna sapa? Nah, cuma modal nopo? Persangkaan. Lalu pulang disidang anaknya. Nah, jagong ini. Anak apa Miki badi bonceng nang sapa. Sapa sih ukit-mikit turu. Kita mikir turu, nggak dibonceng nang sapa-sapa. Lah, Miki bapak weruh. Ya, tadi bapak lihat di jalan. Kamu itu diboncengin sama laki-laki. Enggak Pak, temenan. Ajang lombok, sumpah demi Allah. Kalau sudah seperti itu dan kita nggak punya bukti yang untuk menguatkan dugaan kita harus terima. Kita harus apa? Terima. Dalilnya banyak Pak. Di antaranya adalah hadis yang tadi. Yang pertama itu Nabi SAW mengatakan la tahlifu bi abaikum. Janganlah kalian bersumpah dengan nama-nama nenek moyang kalian. Man halafa billahi falyasduq. Barang siapa yang bersumpah dengan nama Allah maka hendaknya dia jujur. Wa man hulifa lahu billahi falyardha. Dan barang siapa yang orang lain bersumpah dengan membawa nama Allah kepada engkau, maka hendaknya engkau itu menerima. Hendaknya dia itu menerima. Jadi kalau misalnya kita menyidang orang lain dan orang lain bersumpah demi Allah, saya tidak melakukan ini dan ini, sementara kita tidak memiliki buktinya dengan kuat, maka kita harus menerima. Falyardo, hendaknya dia menerima sumpah itu. Memang kenapa Ustadz? Kalau misalnya kita mengatakan alah pretlah nyora percaya, kok kena tukang lombo, maka kata Nabi SAW, wa man lam yarda falaisa minallah. Barang siapa yang tidak menerima sumpah itu, dia bukan termasuk golongan dari hamba-hamba Allah. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan dinyatakan sahih oleh Syekhul Albani. Maka hati-hati ya. Ustaz, tapi nek nyong duwe buktine Ustaz. Jebule kaya wong ngelombok wani maning. Wallahi tallahi billahi
sebutna kabeh demi Allah dengan lafaz yang beda-beda. Tapi nyong ngerti pe lombo, Ustaz. Saya punya buktinya, Ustaz. Apakah boleh kita terus dikejar ya, sampai akhirnya ngaku? Maka sebagian ulama menjelaskan boleh. Kenapa boleh? Karena kita punya bukti. Jadi misalnya kita nangkep maling, kena-kena nang tasnya keton, anak buntut endog. Kok sumpah demi Allah nyolong, endog tak colong pak temenan pak demi Allah. Ampun pak, ampun demi Allah. Lalu kita lihat tasnya bau anak buntut endognya. Rahan lombo, malah rahan lombo bukak tasnya temenan endognya tangganya dicikot. Maka kita nggak apa-apa kayak gitu. Kalau kita punya bukti yang kuat, ya. Kayak dulu Pak, ya, intermezzo cerita. Kami kan ya, ikut bantu di sebuah lembaga pondok nih. Ya nangani bocah-bocah SMA, setara SMA lah, anak-anak pondok. Panjenengan ngertos lah pripun ya. Bocah-bocah SMA gue. Kita ya, para ustadz pernah nyidang santri. Nyidang santri pacaran, kabur, ya, bawa HP. Di antara ustadz yang pegang buktinya itu saya. Ini santri benar-benar salah, sudah salah, ya. Tapi tetap ngelak. Bahkan sampai berani ngomong demi Allah, demi Allah. Saking ngerinya, yang paling ngerinya, dia sampai mengatakan demi Allah Ustaz, wallahi tallahi billahi, kalau anang lombo anak siap Ustaz, saya siap untuk dilaknat sama Allah. Allahu Akbar. Jangan kayak gitu. Teman Ustaz, saya tidak terbukti salah. Terus saya gini, bawa HP. Ngeneh. Ngeneh stela. Ki apa? Afan Ustaz, maaf Ustaz. Ana salah. Udah mengucapkan sumpah demi Allah dan juga dia mengatakan siap untuk dilaknat. Kira-kira tinggal nunggu bom waktu itu. Ya. Maka hati-hati jaga lisan. Jangan sampai kalau kita salah ya sudah. Ya, apalagi kalau sudah ada buktinya, nggak usah mengelak. Ya, apalagi sampai ngomong siap dilaknat. Sumpah pocong sisan apa yuk? Saya ora jujur jadi pocong. Nggak ada ajarannya. Ya. Dalam Islam itu simple, nggak ada yang ribet. Ya, inna hadzal dina yusrun. Ya, sesungguhnya agama Islam itu sangat mudah. Ya, fala fayasiru wala tu'assiru. Maka permudahlah, jangan dipersulit. Ya. Ini kalau misalnya kita diberikan sumpah, ya, ada orang kita sidang kemudian dia bersumpah demi Allah, maka kita harus menerimanya. Dalil lain yang menyebutkan tentang hal ini ya, yang dipraktekkan langsung oleh salah satu dari nabi-nabi kita, diantaranya adalah Nabi Isa alaihi salam. Ya. Diceritakan dalam Bukhari Muslim. Ini kami bawakan di kitab Situna Qissah. Bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang Nabi Isa alaihi salam yang melihat seseorang zahirnya itu pencuri. Ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita, ra'a Isa ibnu Maryam rajulan yasrik. Suatu hari Nabi Isa alaihi salam, ya, Isa bin Maryam alaihi salam itu suatu hari melihat ada orang jikot barangnya wong liya. Ya. Kalau sekarang ya mungkin lihat ada orang seknopo gotong pot apa gotong pit digawa. Nah ini Nabi Isa alaihi salam melihat ada orang bawa barangnya orang lain, kan zahirnya pencuri, ya zahirnya pencuri. Maka langsung dipegang sama Nabi Isa. Ya. Langsung ditanya, faqala lahu Isa sarokta, kok maling apa kalau bahasa kita, kok lagi maling ya? Maka orang itu mengatakan, kalla, temenan orang, walladzi la ilaha illahu, temenan orang wahai Nabi Isa, demi Allah aku bukan maling.
Bahasa kita seperti itu. Maka karena Nabi Isa cuma modal prasangka, nggak punya bukti, dan Nabi Isa juga tanya, kok maling ya? Gitu. Ketika Nabi Isa mendengar dia bersumpah, maka Nabi Isa langsung mengatakan seperti ini, amantu billahi wa kadzabtu nafsi. Nabi Isa alaihi salam mengatakan, aku beriman kepada Allah dan aku mendustakan diriku, dalam artian melihatnya. Apa yang aku lihat ini adalah bukan kebenaran. Maksudnya orang tersebut sudah bawa nama Allah, maka nggak boleh dituduh lagi. Sementara orang yang nuduh nggak bawa nama bukti. Ini Nabi Isa alaihi salam. Oh, duh maling ya, wis monggo. Ya. Kenapa kok Nabi Isa alaihi salam seperti itu, Pak Bu? Para ulama kita menjelaskan, diantaranya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, bisa jadi ketika Nabi Isa alaihi salam melihat orang itu membawa barangnya orang lain, yang pertama, fala'allahu akhadha malahu fihi haqqun. Bisa jadi itu adalah memang barangnya dia, ya. Dan dia ngambil itu ya memang haknya dia. Kayak misalnya ada motor depan rumah, ya, ada orang asing kita nggak kenal, tiba-tiba dia bawa motor itu, kita tahu itu motornya tanggane kita. Loh, dia digawa, bisa jadi itu dulure lagi nyilih motore, dulur temenan, dulur sesama Nabi Adam kok ngeles ya, nyong dulure kok, nang dalam hati dulur sesama Nabi Adam ya, aslinya maling ya, ya wong kadang pinter ya, pinter dalam tanda kutip. Nah, ini bisa jadi kata Imam Nawawi, Nabi Isa alaihissalam melihat bahwasanya oh ya itu memang barang dia yang dia ambil secara haknya memang. Atau memang sudah izin ya, sudah izin dari orang yang memiliki barang itu. Ini kemungkinan yang kedua. Mungkin lagi diperintah suruh bawa motornya tetangganya ya, karena sama yang pemilik motor sudah diizinkan ya. Ini yang kedua. Atau yang ketiga, bisa jadi dia itu kelihatannya mengambil padahal tidak maksud untuk mengambil, mungkin karena mau memindahkan ya, kan bisa jadi ya, memindahkan. Jadi intinya dari semua itu, kemungkinan itu seorang muslim hendaknya berbaik sangka ya. Seorang muslim hendaknya berbaik sangka, jangan suka berburuk sangka ya. Ini mengenai hadis yang menceritakan tentang wajibnya menerima ketika orang lain bersumpah kepada kita ya. Jadi ini pembahasan kita mengenai sumpah, Pak Bu. Yang pertama, sarana yang digunakan yaitu cukup dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bersumpah, maka bersumpahlah dengan nama Allah. Yang kedua apa? Bersumpah dengan selain Allah, hukumnya syirik kecil. Jadi kalau misalnya ada yang seperti itu, ya jangan dikafirkan. Uyuh kok kafir, syahadat maning. Enggak ya. Dia kena dosa syirik kecil. Ya harus tobat ya. Kemudian yang ketiga, wajibnya nerima sumpah dari orang lain. Orang yang bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia harus melakukan tadi niku. Apa yang pertama? Bertaubat. Kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah wa la syarikalah. Kemudian setelah itu dia meludah ke kiri. Dan yang keempat, dia berazam ya. Dia harus berazam. Itu yang bersumpah kepada selain Allah. Nah, kalau bersumpah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ternyata tidak terbukti, bagaimana? Maka dia kena kafarah sumpah, kafaratul yamin. Dalilnya ada di surat Al-Maidah ya. Dalilnya ada di surat Al-Maidah ayat ke-89. Jadi kalau ada orang yang bersumpah ternyata keliru ya, dia bersumpah ternyata keliru dan ternyata dia salah, dia kena kafarah, Pak Bu. Kafarahnya apa?
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fakaffaratuhu it'amu 'asyrati masakin." Dia harus memberikan makanan kepada 10 orang miskin. Dan makanan itu kata Allah Subhanahu wa taala, "Min awsati ma tut'imuna ahlikum." Makanannya itu adalah makanan yang sebagaimana kalian makan. Makanan yang sebagaimana kalian makan. Jadi udah makanan bekas, bukan makanan sisa. Kalau tidak, maka kata Allah, au kiswatuhum, kasih pakaian sebanyak 10 juga. Atau kalau tidak, wa tahriru raqabatin, membebaskan budak. Kalau tidak, faman lam yajid fasiyamu salasati ayyam. Kalau misalnya tidak membebaskan budak, tidak kasih makanan, tidak ngasih pakaian, maka dia harus berpuasa selama 3 hari berturut-turut. Dzalika kafaratu aimanikum. Itulah kafarat sumpah kalian yang kalian langgar. Dia tidak menjalankan sumpahnya atau mengabarkan sesuatu yang dusta. Kalau nazar gimana Pak Bu? Nazar itu kan mirip-mirip sumpah gitu. Ya Allah, temenan ya Allah. Nah, ada janji gitu kan. Nak misalnya yang diizinkan, diizinkan apa? Ya macam-macam. Diizinkan lanjut sekolah, diizinkan nambah apa? Tokone ya. Sudah buka di sini, nambah cabang di sana gitu. Kalau saya diizinkan sama keluarga saya, ya Allah, saya akan puasa Daud temenan. Nah, itu kan nazar ya. Ternyata diizinkan sama keluarganya. Buka cabang, sana nggak apa-apa. Lebarkan sayap seluas-luasnya. Atau anak sekolah, kalau saya sekolah naik kelas terus, ya Allah, saya puasa Senin Kemis. Munggah terus, ngasih SD, SMP, SMA munggah terus. Tapi tidak dijalankan itu puasa Senin Kemisnya. Ini kan nazar, menyelisihi nazar. Hampir mirip seperti sumpah. Itu kafarahnya gimana? Maka para ulama mengatakan kafarahnya mirip kayak tadi yang melanggar sumpahnya itu. Jadi kafarahnya itu sama di Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 89. Jadi kalau sudah nazar sesuatu yang sunnah itu jadi wajib. Ya, kita yang pernah nazar misalnya, nek misalnya panenane akeh banget, tak bagikan setengah untuk RT. Maka harus itu ditunaikan ya. Aja ming seprapat tok lah, sing penting kan bagi kena Ustaz ya, udah sing penting ya. Panjenengan itu bilangnya setengah ya, setengah dari penghasilan, maka berikan setengah. Bahwasanya orang yang nazar itu ya, identik dengan orang yang bakhil Pak Bu. Kenapa? Karena dia tidak akan beramal kecuali setelah Allah kasih. Kan pelit kan? Ya Allah, saya akan bersedekah ini nah, kalau gitu, saya bernazar kalau saya begini saya akan begini. Berarti kalau nggak dikabulkan sama Allah, dia tidak beramal. Kan pelit itu ya. Maka ya nggak usah bernazar. Kita kalau beramal kemudian berdoa, tinggal berdoa saja, nggak usah diembel-embeli dengan nazar. Udah cukup nggih Pak? Kita masuk ya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.